apa namanya praktikum kartilago dan tulang. Nah, seharusnya kan supaya karena nanti praktikumnya itu kan nanti akan dilaksanakan pada hari Rabu. Hari Rabu itu nanti udah ada dua topik gitu, ada kardiovaskular sama respirasi. Nah, itu aja udah cukup banyak gitu ya. Takutnya nanti asistensinya sendiri udah setengah jam 45 menit. Jadi habis waktu kalian nggak sempat lagi ngelihat preparat gitu. Nah, untuk kartilago dan tulang saya kasih asistensinya sekarang aja supaya nanti waktu kalian praktikum hari Rabu itu udah tinggal lihat lihat preparatnya aja ya. Apa namanya untuk ininya apa asistensinya udah dilakukan hari ini. Sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda dari kuliahnya ya. Kuliahnya kan udah ya tentang kartilago dan tulang. Nah, apa namanya di praktikum ini nanti kalian akan melihat secara langsung bagaimana penampilan jaringan-jaringan apa namanya kartilago dan tulang di eh, mikroskop gitu ya. Nah, kita ada beberapa preparat untuk kartilago dan tulang ini sebentar ya. Yang pertama itu adalah kartilago ya. Untuk kartilago itu nanti ada 3 jenis, kartilago hialin, elastis, dan juga fibrokartilago. Kemudian satu lagi adalah preparat tulang. Nah, kemudian nanti juga ada preparat osteogenesis encontralis dan encontralis dan intramembranosa. Sebentar ya. Oke lah, nanti aja sebentar. Sebentar ya.
Kita mulai yang pertama kartilago dulu ya. Kartilago yang pertama ya. Oke, ini adalah kartilago. Oke, yang pertama, gambar yang pertama ini, apakah sudah bisa terlihat? Sudah, dokter. Sudah ya. Nah, ini kira-kira kartilago apa? Kartilago itu terbagi menjadi 3 jenis. Ada kartilago hialin, elastis, dan fibrokartilago. Dia dibedakan berdasarkan ininya apa namanya? Apa namanya? Susunan matriksnya, kemudian apa namanya? Sel kondrosit penyusunnya gitu. Nah, ini kalau kita lihat ya, apa namanya? Kita lihat matriksnya itu tersusun oleh ini ya, apa namanya, jaringan yang transparan gitu. Nah, kalau yang warnanya pink dan transparan ini biasanya adalah jaringan kolagen. Jadi pada kartilago ini eh, komponen utama penyusun matriksnya itu adalah kolagen, kolagen tipe 2 terutama. Dia juga ada serat elastisnya tapi sedikit. Kemudian kalau kita lihat ini sel-selnya ini kita sebut sebagai kondrosit ya, kondrosit dalam lakuna. Dia apa namanya biasanya tersusun dalam kelompok isogen, artinya kondrosit-kondrosit ini dia biasanya nggak berdiri sendiri-sendiri, tapi dia apa menempel satu sama lain gitu. Biasanya dalam 2 atau 3 kondrosit berkumpul menjadi satu gitu. Nah, ini kita sebut sebagai kondrosit dalam kelompok isogen. Nah, ini adalah kartilago hialin gitu ya. Nanti kita bedakan dengan kartilago elastis itu di matriks kartilagonya. Nah, ciri-cirinya itu tadi ya, apa namanya? Dia memiliki kondrosit yang tersusun dalam kelompok isogen, kemudian matriksnya terutama tersusun dari kolagen tipe 2, kemudian apa namanya? Serat elastisnya juga ada tapi lebih sedikit gitu. Nah, kemudian di bagian tepi ini kita bisa lihat ada perikondrium. Nanti kalau di mikroskop kalian akan lebih jelas sih terlihat. Perikondrium itu kan tersusun dari ini ya, dua bagian gitu ya, bagian luar yang merupakan jaringan ikat dan bagian dalam yang bersifat kondrogenik. Nah, kalau kita lihat, kalau kalian perhatikan di sini, nanti kalau kalian lihat langsung di mikroskop, di bagian sini ada sel-sel kecil tipis ya, dan juga apa namanya sel-sel kondrogenik. Artinya kalau misalnya ada apa namanya kerusakan pada apa namanya kartilago hialin ini, maka dia akan digantikan oleh sel-sel kondroblas yang ada di perikondrium ini. Kemudian juga perikondrium ini jaringan ikatnya itu sangat vaskuler. Jadi nanti apa namanya sel-sel kondrosit ini dia akan mendapatkan nutrisi dari apa namanya dari secara difusi dari pembuluh darah yang ada di perikondrium ini. Nih, yang di tepi-tepi ini kita sebut sebagai perikondrium. Ya, tuh. Nah, ini kartilago hialin. Ini pindah nggak dia? Ganti nggak gambarnya? Ganti dong. Ganti ya. Nah, ini perbesaran 40 kali gitu. Nah, ini kalau kalian lihat ini ada kondrosit. Nah, sebenarnya sel kondrositnya itu yang ini ya. Dia berada dalam ruangan kosong yang disebut dengan lakuna. Ini adalah lakuna-lakunanya. Nah, dia apa tersusun dalam kelompok isogen. Nah, matriks yang mengelilingi kelompok isogen ini kita sebut sebagai matriks teritorial. Kalau yang berada di antara matriks teritorial ini adalah matriks interteritorial. Ya,
Gitu. Nah, ini kalau diperbesar kita bisa lihat nih perikondriumnya di sini kan nih. Nah, ini adalah sel-sel kondroblas ya. Sel-sel kondroblas yang bersifat kondrogenik. Kemudian di pinggirnya adalah jaringan ikat. Oke, ini adalah kartilago hialin. Kemudian ya ini kartilago ya. Nah, kemudian kita pindah ke gambar yang ini. Berubah nggak gambarnya? Berubah nggak gambar? Berubah, Dok. Ya. Nah, kira-kira apa yang beda dengan gambar yang tadi? Sebentar ya. Ada duduk aja. Nah, kira-kira apa bedanya dengan gambar yang tadi? Ini adalah kartilago elastis. Nah, kartilago elastis ini, aduh jangan saya. Nggak boleh ganggu. Kartilago elastis ini dia bedanya di matriksnya. Matriksnya dominannya adalah serat elastis. Dominannya adalah serat elastis. Kalau kita lihat dia kan berbeda dengan matriksnya kartilago hialin itu dia lebih homogen ya, lebih bening gitu. Nah, itu karena memang serat kolagen itu dia indeks biasnya sama dengan indeks bias zat warna dari HE ini, jadi dia terlihat bening. Nah, tapi kalau kartilago elastis dia lebih berserat-serat gitu. Jadi kalau kalian nanti perbesar gitu, kalau kalian lihat di bawah mikroskop itu kalian akan lihat kayak ada kayak rambut-rambut halus gitu di matriksnya. Nah, itu adalah serat elastis. Jadi bedanya cuma di situ ya. Jadi kalau kartilago elastis dia dominannya adalah serat elastis, sedangkan kalau kartilago hialin dominannya adalah serat kolagen tipe 2. Nah, ini kalau diperbesar ya, nih kan kalau kita lihat di sini matriks-matriksnya ini kayak ada rambut-rambut halus ya. Nah, ini adalah serat elastis. Nah, ini adalah kartilago elastis. Kondrositnya juga sama, tersusun dalam kelompok isogen nih. Dia tersusun dalam kadang 3, kadang 2 gitu ya. Nah, ini menunjukkan dia kartilagonya tuh sudah dewasa. Kartilagonya tuh sudah dewasa gitu. Nanti kita bandingkan dengan kartilago embrional yang masih masih muda gitu, yang diambil dari tulang embrio itu dia susunan kondrositnya itu dia masih satu-satu, dia belum tersusun dalam kelompok isogen. Ya, nah sama juga kayak kartilago hialin, dia punya matriks teritorial dan interteritorial. Oh ya, sebentar ya, sebentar. Ini nonton aja. Sebentar. Enggak. Begitu ya. Ini saya. Sebentar. Oke, itu tadi kartilago elastis ya.
cukup jelas ya perbedaannya. Nah, kemudian kita ke fibrocartilagus. Nah, adanya gambarnya ini. Ini saya belum sempat capture dari yang ini apa namanya preparat, tapi ini kira-kira yang paling mirip dengan preparat yang kita punya. Nah, bedanya kira-kira apa dengan kartilago yang sebelum-sebelumnya? Dia matriksnya ya, lagi-lagi matriksnya itu dia tersusun dari kalau ini bukan serat elastis, bukan tapi dia kolagen juga. Nah, ini kan kalau kita lihat warnanya itu sebenarnya mirip ya dengan matriksnya kartilago hialin tadi. Tapi di sini kan dia serat-seratnya itu susunan serat-seratnya itu lebih kasar ya daripada yang kartilago hialin tadi kolagen tipe 2. Nah, karena ini adalah kolagen tipe 1 gitu. Nah, kira-kira kalau lihat gambar ini kalian ingat apa? Kalian ingat preparat apa lah? Izin dok, Ya, fibrocartilago bu. ya fibrocartilago mirip dengan preparat apa lah kira-kira dia? Tendon ya, tendon atau ligamen. Ingat nggak jaringan ikat? Sudah masuk belum apa namanya eh, praktikum jaringan ikat? Dia mirip sekali kayak jaringan ikat padat teratur. Nah, ini kan kalau kalian lihat, ini susunan serat kolagennya teratur. Dia sama, kolagen tipe 1 juga, sama kayak ligamen atau tendon, sama persis. Tapi bedanya kalau fibrocartilago, jangan sampai nanti kalian salah waktu ujian gitu ya, salah mengidentifikasi apakah ini jaringan ikat padat teratur atau ini adalah fibrocartilago. Bedanya cuma sedikit nih di sini. Kalau fibrocartilago, kalian lihat ada apa ini? Kondrosit ya. Yang kecil-kecil ini adalah kondrosit. Kondrosit dalam lakuna. Nih, ini adalah kondrosit. Jadi nanti kalau kalian lihat preparat yang bentuknya seperti ini, jadi kayak ada susunan serat kolagen yang teratur gitu, kalian mesti jeli ngelihat apakah ada kondrosit di dalamnya. Kalau kalian temukan ada kondrosit, itu artinya adalah fibrocartilago. Nih, ini adalah kondrosit ya. Ini adalah kondrosit. Nah, tapi bedanya dia biasanya dia tidak tersusun dalam kelompok isogen, tapi dia berdiri sendiri-sendiri dan sejajar gitu, sejajar dengan eh, serat kolagennya, gitu ya. Oke. Nah, fibrocartilago ini biasanya terdapat di simfisis pubis, kemudian yang menyambungkan ruas-ruas tulang belakang gitu. Jadi dia memang merupakan struktur yang sangat kuat ya. Oke, berikutnya kita ke tulang ya, tulang. Eh, preparat yang ada itu adalah tulang padat kompak. Sebentar, Nah, tulang kompak ini preparatnya seperti ini. Tuh, ini yang nanti akan kalian lihat di mikroskop ya, seperti ini kira-kira bentuknya. Eh, kalau kalian bayangkan dengan ilustrasinya mirip ya. Nah, tulang ini kan dia sel utamanya adalah apa? Osteosit dok. Osteosit. Nah, osteositnya di mana sih? Ini, di dalam ini. Dia juga tersusun dalam dia juga berada di dalam suatu ruangan.
dia juga berada di dalam ruangan sama seperti kondrosit tadi, berada dalam lakuna, kita juga menyebutnya lakuna. Ini ruangannya. Yang ini, enggak yang ini, yang lain ya. Tuh, Masya and the band? Mau? Mau, Masya and the band. Oh, lucu loh ini. Strawberry. Oke, nah ini adalah osteosit dalam lakuna. Nah, dia dikelilingi oleh matriks jaringan kolagen juga tipe 1, kolagen tipe 1 juga. Tapi dia sudah bedanya dengan kartilago, dia ada struktur organiknya yaitu kalsium dan fosfat, sehingga matriks tulang ini jauh lebih padat daripada matriks kartilago. Ya, makanya itu di tulang itu dia harus nutrisinya tidak bisa melalui difusi, tapi memang harus melalui langsung gitu ya. Jadi nutrisinya itu melalui pembuluh darah langsung menuju ke sel osteositnya. Nah, pembuluh darahnya berada di mana? Di sini, di tengah-tengah ini adalah kanalis Havers namanya. Di sini adalah tempat lewatnya pembuluh darah. Gitu. Dari kanalis Havers ini nanti ada saluran-saluran kecil, ada yang kalau digambar itu kayak rambut-rambut kecil yang menuju ke lakunanya osteosit. Ini nanti saluran ini yang nantinya akan mengalirkan nutrisi menuju ke osteosit dalam lakuna ini. Nama salurannya itu adalah kanalikuli. Ya, kanalikuli. Jadi ini kalau kalian lihat nih ada kayak rambut-rambut halus yang menghubungkan satu lakuna ke lakuna yang lain, itu adalah kanalikuli. Kemudian dari kanalis sentralis atau kanalis Havers ke osteosit di sekitarnya itu juga melalui kanalikuli gitu. Kemudian struktur yang lain yang juga perlu nah ini adalah gambar ininya ya, perbesaran 10 kalinya seperti ini. Nah, ini adalah kanalis Havers. Nah, nanti kalian juga bisa temukan ada saluran yang menghubungkan antara kanalis Havers yang satu dengan yang lain. Tapi dia pasti biasanya nggak kepotong utuh ya, jadi paling cuma setengah gitu kepotongnya. Ini adalah kanalis Volkmann, kanalis Volkmann ya. Oke, ini adalah struktur tulang padat, os kompak. Oke, kemudian kita ke osteogenesis ya. Osteogenesis itu ada berapa jenis? Ada 2, osteogenesis enchondralis dan osteogenesis intramembranosa. Osteogenesis enchondralis itu proses pembentukan tulang-tulang panjang. Dia biasanya tulang panjang itu berasal dari tulang rawan hialin yang sudah ada. Jadi pada waktu masa embrio, tulang-tulang panjang di seluruh tubuh kita itu bentuknya adalah tulang rawan hialin. Kemudian pelan-pelan dia menjadi tulang keras. Sehingga pada waktu bayi dilahirkan, sebagian besar tulang panjangnya itu, sebagian besar komponen tulang panjangnya itu sudah merupakan tulang-tulang padat, ya. Nah, proses penulangannya itu dari tulang rawan hialin menuju ke tulang yang lebih padat itu kita sebut sebagai osteogenesis enchondralis. Nah, seperti ini prosesnya, bisa kita amati di bawah mikroskop. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa zona ya. Yang pertama ini kalau kita lihat zona di mana tadi saya bilang kalau kartilago embrional, kartilago hialin embrional, dia biasanya sel-sel kondrositnya itu terpisah-pisah. Jadi dia tidak tersusun berkelompok dalam kelompok isogen. Dia pisah-pisah nih sendiri-sendiri.
dia sendiri-sendiri nih. Kalau kalian perbesar nanti di preparat itu kalian bisa lihat nih dia sendiri-sendiri tersebar ya, tersebar sel-sel kondrositnya sudah berada dalam lakuna juga gitu. Jadi dia tidak tersusun dalam kelompok isogen. Itu bedanya kartilago embrional dengan kartilago yang sudah dewasa ya. Nah, kemudian ini kita sebut sebagai zona resting kartilago. Zona resting kartilago di mana kartilagonya masih tersebar seperti ini ya. Kemudian nanti seiring proses osteogenesis itu dia kemudian akan akan mengalami ini ya pembelahan mitosis, kemudian dia akan menyusun diri dalam ini ya dalam susunan yang sejajar dengan arah panjang tulang gitu. Nah, ini kita sebut sebagai ini dia sudah mulai berproliferasi, bertambah dalam jumlah, kemudian dia menyusun diri dalam kelompok yang sejajar searah dengan panjang tulang. Ini adalah zona proliferasi. Ya, setelah dia membelah, dia berada dalam zona proliferasi. Kemudian nanti kartilago ini kondrosit ini nanti akan membesar. Nih ukurannya akan membesar. Di sini kita sebut sebagai zona hipertrofi. Kemudian setelah mengalami pembesaran gitu, di saat yang bersamaan bagian perikondrium atau periosteum di sini dia akan menjadi periosteum ya. Periosteum kan terdiri dari jaringan ikat yang kayak pembuluh darah dengan bagian dalamnya adalah sel-sel yang bersifat osteogenik. Nah, perikondrium ini periosteum di sekitarnya itu akan aktif. Dia akan membawa pembuluh darah untuk berproliferasi menginvaginasi ke dalam jaringan kartilago ini. Gitu. Kemudian kalau pembuluh darahnya sudah menginvasi ke jaringan kartilago, maka dia akan membawa komponen-komponen anorganik dari tulang seperti kalsium dan fosfat. Nah, sehingga nanti matriks dari kartilago ini akan ditempeli sama kartilago dan kalsium dan fosfat sehingga dia akan menjadi lebih padat. Nah, pada saat matriks kartilago ini sudah menjadi lebih padat, maka kondrosit yang biasanya menerima nutrisi melalui difusi, maka dia akan mati gitu karena dia nggak punya cara untuk mendapatkan nutrisi gitu selain dari difusi gitu. Nah, nanti di sini kita akan temukan zona di mana kartilagonya mengalami kematian, mengalami nekrosis, kemudian mengalami apoptosis, kemudian nanti ruang-ruang kartilago yang ditinggalkan itu akan diinvasi oleh pembuluh-pembuluh darah. Nah, ruang-ruang kosong yang ditinggalkan itu nanti akan menjadi sumsum tulang, gitu, karena di sini kan akan kayak pembuluh darah. Kemudian matriks dari kartilago itu tadi yang sudah mulai memadat itu nanti akan menjadi lempeng-lempeng tulang yang lebih padat. Gitu. Di sini kita sebut sebagai zona kalsifikasi ya. Atau osifikasi juga boleh. Gitu. Nah, sampai nanti tulang-tulangnya jadi lebih padat semuanya gitu ya. Jadi dia bertahap gitu prosesnya mulai dari ini namanya kita sebut sebagai zona osifikasi. Yaitu zona di mana tempat mulainya proses osifikasi itu. Biasanya kalau di masa embrional itu dia ada pusat kalsifikasi primer ya, biasanya dimulai di diafisis dulu, kemudian sebelum pubertas dia di epifisis pusat penulangannya. Itu. Oke, ini adalah proses osteogenesis encontralis ya. Nah, ini sama nih sama gambarnya. Jadi nanti ada beberapa bentuk preparat ya yang bisa kalian lihat gitu. Ada yang warnanya seperti ini, ada yang warnanya pink semua, tapi semua prosesnya sama. Kalian harus amati ada zona resting kartilago, zona proliferasi, zona hipertrofi, kemudian zona kalsifikasi dan zona osifikasi ya. Oke, nanti kalian bisa lihat langsung
gambar realnya nanti di preparat. Ini juga nanti bisa kalian temukan di preparat kartilago embrional gitu. Kartilago embrional itu juga kan kartilago hialin juga preparatnya gitu. Jadi nanti jenis akan bisa juga kalian temukan proses osteogenesis ini di preparatnya kartilago embrional. Tapi kalau kalian mau gambar kartilago embrionalnya aja, kalian cukup gambar yang ini juga nggak apa-apa, yang di bagian kartilagonya, kondrositnya yang masih sendiri-sendiri ini gitu. Oke. Jadi ini nanti akan ada 2 preparat ya, preparat yang mirip seperti ini, yang preparat yang sama sebenarnya ya. Ada satu kartilago embrional, satu lagi osteogenesis encontralis. Oke, berikutnya yang terakhir sebenarnya saya nggak sempat foto juga. Ada osteogenesis intramembranosa. Jadi saya mungkin cari di gambar lain ya. Oke. Nah, ini yang kayaknya cukup mirip dengan ini ya, preparat kita. Oke, jadi kalau osteogenesis intramembranosa itu bedanya dengan encontralis, dia dimulai, kalau encontralis kan dimulai dari jaringan kartilago hialin ini ya, embrional. Nah, tapi kalau proses osteogenesis intramembranosa dia dimulai dari benar-benar dimulai dari jaringan mesenkim yang kemudian memadat dan kemudian dia berdiferensiasi menjadi osteoblas kemudian menghasilkan matriks tulang, kemudian osteoblas nanti akan, kalau misalnya sudah terbentuk matriks tulang, dia akan terbenam dalam ruangan yang disebut dengan lakuna gitu. Nah, jadi nanti mungkin akan agak sedikit sulit kalian bedakannya ya, mana mesenkim dari lempeng tulangnya gitu ya. Nanti kalian bisa temukan di bagian tepi, bentuknya itu dia biasanya pipih gitu, spindle like gitu, jadi kayak mirip kayak jaringan ikat, jaringan mesenkim itu. Nah, ini dia belum berproliferasi ya. Nah, kemudian dia akan berproliferasi menjadi osteoblas. Nah, osteoblas ini dia nanti akan memproduksi matriks tulang. Matriks tulang, kemudian setelah matriksnya makin banyak gitu, dia akan terbenam dalam lakuna gitu. Nah, ini setelah osteoblasnya terbenam dalam lakuna, ini kan matriks-matriks tulang yang dihasilkan oleh osteoblas ini kan nanti lama-kelamaan pelan-pelan dia akan berkumpul membentuk lempeng-lempeng tulang. Nah, kemudian si osteoblas ini yang tadinya di tepi, dia akan terbenam dalam matriks tersebut. Nah, kemudian dia akan bersembunyi dalam lakuna ini ya. Nah, ini adalah osteosit dalam lakuna. Nah, bedakan susunannya dengan tulang padat tadi. Kalau tulang padat dia ada kayak saluran-salurannya ya. Kalau ini dia sebenarnya dia ada juga nanti ada osteon, nanti ada mirip kayak tulang kompak ya. Tapi ini masih dalam proses perkembangan. Nah, ini kemudian lempeng-lempeng tulang itu nanti lama-kelamaan akan menyatu. Nah, ini nanti ini adalah proses terbentuknya tulang-tulang pipih ya, atau tulang-tulang spongiosa. Kemudian di bagian tengahnya ini ada sumsum tulangnya gitu. Nah, osteoblasnya tetap akan ada, dia akan posisinya berada di pinggir-pinggir dari lempeng tulang ini atau kita sebut sebagai endosteum ya. Di sini adalah osteoblas.
Gitu. Nanti kalau misalnya bingung, boleh pada waktu praktikum nanti boleh tanya ya kalau bingung ya. Di mana nih dok, ininya apa sih namanya yang harus kita lihat gitu di preparat ini, karena cukup luas penampangnya gitu. Jadi ada cukup luas penampang, di situ ada jaringan ikat, ada lempeng-lempeng tulang memang. Nah, kalau kalian sulit membedakannya nanti boleh tanya. Untuk membedakannya apakah itu kayak kumpulan jaringan ikat atau itu adalah lempeng tulang, itu kalian lihat kalau misalnya di lempeng itu ada osteosit dalam lakuna, itu adalah lempeng tulangnya. Tapi kalau cuma sel-sel aja seperti ini yang di samping ini, itu adalah jaringan mesenkimnya ya, jaringan ikat mesenkimnya ya. Gitu. Jadi itu perbedaannya prosesnya antara osteogenesis endochondralis dan osteogenesis intramembranosa. Oke, kira-kira itu sih kurang lebih ada 6 preparat ya, 6 preparat ya. Untuk kartilago dan tulang, nanti kalian bisa lihat secara langsung pada waktu praktikum, dan itu cukup ini ya, apa namanya, cukup jelas kalau kalian lihat di mikroskop langsung gitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak? Dari saya tidak ada, Dok. Nggak ada ya, cukup jelas ya. Kalau cukup jelas, mungkin itu aja asistensinya. Nanti kita ketemu dan melihat preparatnya langsung di hari Rabu bersama dengan praktikum kardiovaskular dan respirasi gitu. Jadi nanti hari Rabu hanya akan ada asistensi kardiovaskular dan respirasi saja untuk menghemat waktu ya. Jadi untuk kardiologi dan tulang kalian langsung lihat preparat, nggak lagi ada asistensi di hari H. Oke, demikian kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya tutup apa namanya asistensi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya. Mudah-mudahan cukup jelas dan membantu nanti pada waktu kalian melihat preparat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.